Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri cos X sama dengan cos alpha. Jadi, rumusnya itu berbeda dengan persamaan trigonometri untuk sin. Yang pertama, itu X sama dengan positif alfa ditambah K kali 360 derajat. Dan rumus yang kedua itu adalah X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Tetap ada dua rumus untuk menyelesaikan persamaan trigonometri cos, sama seperti sin, tapi rumus untuk yang alfanya itu berbeda. Kalau yang di atas sama rumusnya dengan sin, kalau untuk rumus kedua dia negatif dari alfa. Seperti itu. Oke, contoh 1. Tentukan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 2/5 untuk nilai X-nya itu di antara min 2V sampai dengan 2V. Perlu kalian ingat bahwa catatan di sini V itu adalah V radian. Nilainya sama dengan 180 derajat. Oke, ingat. Nah, sekarang cara menyelesaikannya, karena ini sudah bentuk sederhananya, artinya kiri dan kanan dari ruas ini itu sudah bentuk V, maka langsung kita masukkan ke dalam rumus. Jadi alfanya di sini adalah 2/5V. Setelah itu, kalau kalian merasa kesulitan dalam mengerjakan soal yang bentuknya alfanya itu bentuk radian seperti ini, yang ada V-nya, maka kalian bisa mengubahnya dalam bentuk derajat. Ini kalau kalian ubah di sini 2/5V itu sama dengan 2/5 dikali 180 derajat. Ini dibagi 5, nanti dikalikan dengan 2, hasilnya berapa derajat. Nah, namun di sini saya akan membahas mengenai penyelesaian jika alfanya itu berupa radian. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, karena rumus yang disajikan itu dalam bentuk derajat, maka ini sama saja dengan X sama dengan alfa ditambah K kali 2V. Ingat, V itu 180, maka dikali 2 itu nanti jadi 360 derajat. Jadi 360 itu adalah 2V. Artinya nilai X yang diminta itu di antara negatif 360 sampai 360 derajat. Nah, masukkan nilai alfanya itu adalah 2/5V. Jadi 2/5V ditambah K dikali 2V. Nah, persamaan yang pertama, penyelesaian yang pertama, kita substitusikan nilai K. Nilai K-nya di sini kita mulai dari negatif. Ya, saya mau coba negatif 1. Ya betul, negatif 1. Maka nilai X-nya nanti sama dengan 2/5V ditambah negatif 1 kali 2V. 2/5V ditambah K-nya negatif 1 dikali 2V. Terus kita selesaikan di sini jadinya 2/5 V radian plus kali min itu min. Jadi bisa kita tulis langsung dikurang 1 kali 2 itu 2. Jadi 2V. Nah, mengurang dalam bentuk pecahan harus dikuasai. Caranya adalah menyamakan penyebutnya. Nah, 2 ini dia 2/1.
Jadi kalian samakan penyebutnya di sini dengan 5. Jadi kalau dia per 1 seperti ini, maka untuk mendapatkan angka di atas pembilangnya di sini, itu bisa kalian kalikan 2 ini, 2 yang ini kalikan dengan penyebutnya ini 5. Jadi 2 kali 5 itu 10. Jadi di sini 10 pi. Karena penyebut sudah sama yang di bawah ini, maka tinggal kalian kurangkan yang di atas. 2 kurang 10 min 8 per 5 pi. Pi-nya itu anggap seperti variabel. Jadi dia tidak perlu dihilangkan atau pi kurang pi bukannya 0, Bu. Nah, salah. Kalau dia 0, itu jawabannya salah. Jadi ini anggap seperti variabel, yang dikurangkan cuma koefisien atau angka di depan variabelnya itu. Dan variabelnya tetap tidak bertambah, tetap ditulis variabelnya tok. Nah, next. Dia memenuhi atau tidak? Min 8 per 5. Kita punya 2 V. 2 V. Karena penyebutnya ini 5, maka 2 V ini setara dengan apa tadi? 10 per 5. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dia penyebutnya ini sama, sudah, maka 10 per 5 itu, ini kita min kan? Ini min 2 misalkan, di sini berarti min 10 per 5. Berarti min 10 per 5 itu dia nilainya lebih kecil daripada min 8 per 5. Artinya apa? Min 8 per 5 ini dia memenuhi rentang atau batasan yang diminta. Jadi kayak gini kan. Misalkan saya punya min 3, min 2, min 1. Nah, min 8 per 5 itu di antara sini. Jadi 8 bagi 5 itu kan 1. Nah, bersisa dia. Jadi 1, berapa? Jadi lebih dari min 1, tapi sebelum 2. Seperti itu. Jadi min 8 per 5 kesimpulannya dia memenuhi rentang yang diminta. Next, jadi untuk K sama dengan min 2. K sama dengan min 2. Jadi kalau K sama dengan min 2 ini, saya pikir 8 per 5 tadi itu sudah mendekati min 2. 8 per 5 tadi sudah mendekati min 2. Jadi untuk K sama dengan 2 sepertinya akan melebihi nilai batas yang diminta, sehingga tidak kita cari. Kalau ingin mencari, kalian silakan buktikan apakah dia memenuhi atau tidak. Jadi di sini K-nya saya ambil 0. Nah, berarti X-nya sama dengan 2 per 5 V. Karena apa? Karena 0 dikali 2 V itu dia 0. Jadi saya langsung. Terus K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti X-nya sama dengan 2 per 5 V ditambah 1 kali 2 V. Berarti 2 per 5 V ditambah 2 V. Sama seperti tadi. Berarti ini 2 per 5 V ditambah 10 per 5 V. Dapat 10, 2 kali 5. 5 yang ini samakan penyebut. Sehingga diperoleh nanti 12 per 5 V. 12 per 5 V, apakah dia memenuhi atau tidak? Dia tidak memenuhi karena tadi saya bilang bahwa 2 V itu nilainya adalah 10 per 5 nih. 2 V itu 10 per 5 dan ini 12, lebih dari 10. Maka nanti untuk K sama dengan 1, nilai X-nya 12 per 5 V, dia tidak memenuhi batas yang diminta. Oke, untuk rumus kedua, itu adalah X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Jadi di sini sama kayak tadi, itu sama dengan 2V
K-nya dikali 2V. Jadi sudutnya aja yang berbeda. Di sini jadinya nanti X sama dengan min 2/5 V ditambah K dikali 2V. Sekarang kita substitusikan. Jika K-nya sama dengan min 1, apakah dia memenuhi? Ini sama saja seperti yang K sama dengan 1 tadi untuk rumus yang pertama. Hasilnya akan melebihi min 2V. Ini misalkan K-nya sama dengan 1, min 1, maka ini X-nya akan menjadi min 2/5V dikurang 2V. Jadi hutang 2/5 berhutang lagi itu 2, maka nanti hutangnya akan bertambah. Sedangkan batas minimalnya itu adalah min 2V, sehingga untuk K sama dengan min 1 itu dia tidak akan memenuhi batas atau rentang yang diminta. Jadi kita langsung mulai dengan 0. K sama dengan 0 di sini, maka X-nya sama dengan min 2/5 V. Jadi ingat kalau K-nya 0, langsung alfanya saja kalian tulis. Ini saya langsung sama dengan 1 K-nya, maka nilainya akan menjadi 2/5 V ditambah 1 kali 2V, sehingga nanti min 2/5 V ditambah 2V. Nah, ini samakan penyebut seperti tadi, maka kita peroleh 10/5 V. Jawabannya adalah 8/5 V. Min 2 ditambah 10 itu adalah 8. Terus untuk K sama dengan 1 itu tidak memenuhi. K sama dengan 2 itu dia tidak akan memenuhi karena nilainya akan lebihan. Jadi itu kalau di K sama dengan 2, jawabannya untuk X-nya itu adalah 12/5. Iya ya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk HP-nya, kesimpulannya bisa kalian tulis di bawah ini nanti di buku. HP-nya itu adalah yang pertama dari negatif. Kita punya negatif yang paling kecil. Negatif yang paling kecil itu adalah 8/5 V tadi di rumus 1. Setelah itu min 2/5 V. Setelah itu per 5 V positif, dan yang terakhir adalah 8/5 V. Jadi ada 4 penyelesaian. Oke, contoh nomor 2. Tentukan penyelesaian dari 2 kali secant buka kurung X tambah 20 sama dengan 4 dengan rentang nilai yang ini adalah 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi perhatikan, jadi di sini kita punya 2 kali secant X tambah 20 derajat sama dengan 4. Sekarang di sini kenapa bukan cos tapi secant? Nah, jadi secant itu kan kebalikan dari cos. Jadi untuk menyelesaikan soal ini itu sebenarnya pertama yang harus kalian perhatikan adalah di sini kan rumusnya itu kan sebenarnya sin, cos atau tan. Kalau persamaan trigonometri dia harus seperti ini bentuknya. Cos X sama dengan cos alfa, di mana di sini X-nya harus tunggal. Artinya di depannya X ini tidak boleh ada angka kecuali dia 1 seperti ini. Dan di muka di depan cos ini juga tidak boleh ada angka. Jadi di sini untuk soal kan dia diberikan 2 kali secant. 2 yang ini itu tidak diperbolehkan ada di situ. Jadi dia harus pindah ke sini dulu. Jadi kita pindahkan sehingga tidak ada angka lagi di depan fungsinya.
ditambah 20 derajat sama dengan 4/2 gitu kan, karena ini posisinya adalah perkalian 2 kali second. Setelah itu ini akan menjadi second X tambah 20 derajat sama dengan 2. Nah, sama rumusnya, karena second ini adalah kebalikan dari cos ya. Second itu adalah 1/cos. Maka untuk menyelesaikan soal ini itu bisa kalian gunakan rumus cos. Jadi seperti ini. Nah, temukan berapa alfanya untuk second yang hasilnya harus 2. Jadi second berapa sudutnya itu nanti jawabannya adalah 2. Kalau kalian sudah punya tabel atau kalian sudah tahu cara mencarinya seperti apa, nilai second itu seperti apa, karena ini 2 ya. Ya, ini 2 artinya dia positif. Second, cosecond, kotangen, kebalikan dari sin kostan itu semuanya, pokoknya sin kostan dan kebalikannya itu dia akan bernilai positif di kuadran 1. Jadi nilai ini itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi temukan angka second berapa yang hasilnya itu 2. Kalau kalian bisa, silahkan. Atau kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Nih ya, saya baru hapus ini maksudnya. Bahwasanya second ini itu adalah kebalikan dari cos. Jadi bisa kita tulis second X tambah 20 ini menjadi 1/cos X tambah 20 derajat. Nah, karena ini bentuk pecahan, jadi misalkan saya punya 1/A itu sama dengan B. Kalau saya tanya A-nya saja, maka jawabannya adalah 1/B. Jadi kebalikannya kayak gitu. Ini kan 2/1. Jadi ini saya balik menjadi ini J. 1/2 ini saya balik jadi A/1. Sedangkan B ini kan memiliki pernya per 1. Jadi B/1 ini saya balik juga. Jadi 1/B. Jadi sama-sama kita balik. Maka nanti kita peroleh cos X tambah 20 derajat itu sama dengan 1/2. Nah, kalian baru bisa mencari nilai cos. Kan gampang. Cos yang hasilnya setengah itu adalah cos 60 derajat. Nah, seperti Oke, berarti nilai 2 kali second X tambah 20 sama dengan 4 ini bisa kita sederhanakan menjadi cos buka kurung X tambah 20 sama dengan cos 60 derajat. Jadi ini bisa langsung kita masukkan ke rumus pertama, yaitu X. Nah, karena di sini dalam kurung itu adalah nilai X semuanya. Jadi kita salin X tambah 20 derajat ini sama dengan, ini X ya, sama dengan alfa. Di sini alfanya adalah 60 derajat yang positif tambah K dikali 360. Nah, karena X-nya harus sendiri, artinya 20 harus pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 60 derajat itu pindah ruas menjadi kurang 20 tambah K kali 360 derajat. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 40 derajat tambah K dikali 360. Ini untuk persamaan rumus pertama. Sehingga kita substitusikan untuk nilai K sama dengan 0. Itu nilai X-nya menjadi 40 derajat. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 40 derajat ditambah 1 kali 360. 1 kali 360 tambah 40 itu adalah 400. Ya kan? 400 artinya dia melebihi daripada nilai batas yang diminta 360. Seperti itu. Oke, jadi untuk rumus yang kedua itu X. Jadi X-nya kita tulis semua yang di dalam kurung ini sama dengan negatif alfa. Berarti di sini min 60 derajat ditambah K dikali 360
40. Jadi X-nya di sini menjadi min 60 derajat, pindah ruas menjadi kurang 20 derajat, tambah K dikali 360 derajat. Berarti nilai X-nya adalah min 80 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini rumus kedua. Terus K-nya sama dengan berapa di sini? K-nya sama dengan 0, kita mulai. Atau kalau kalian sudah tahu, oh nih K sama dengan 0 itu X-nya bakalan bernilai negatif di mana X-nya itu tidak memenuhi. Ya. X-nya tidak memenuhi. Jadi, kita bisa langsung loncat ke K sama dengan 1. Ini berarti min 80 derajat ditambah K dikali 360 derajat, sehingga K-nya sama dengan 280 derajat. Nah, ini dia memenuhi. Nah, 280 nih. Kalau K sama dengan 2, dia akan lebih, karena K 2 kali 360 itu 720. Walaupun dikurang 80, tetap tidak akan memenuhi batas yang diminta, sehingga K sama dengan 2 tidak akan saya kerjakan. Sehingga kesimpulannya, untuk penyelesaian 2 kali secant X tambah 20 sama dengan 4 ini, itu penyelesaiannya adalah 40 derajat yang tadi pada rumus 1 dan 280 derajat yang barusan kita kerjakan. Jadi sekian untuk contoh penyelesaian soal cos X sama dengan cos alpha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.